Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini insyaallah dengan penuh kesempurnaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan mengangkat sebuah topik. Jangan sampai murtad tanpa sadar dengan mengatakan semua agama itu baik dan benar. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berwasiat di dalam Al-Quran sebagaimana yang saya bacakan tadi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Allah mewasiatkan kepada kita seumur hidup kita, sampai kita wafat pun kita harus tetap membawa Islam. Karena itu kita harus waspada terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia-manusia yang hendak mendangkalkan bahkan mengeluarkan kita dari Islam. Salah satunya ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa semua agama itu baik, semua agama itu benar. Bukan hanya Islam agama yang benar, tapi hakikatnya semua agama itu baik, semua agama itu benar, karena semuanya berasal dari Tuhan yang satu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita waspadai, inilah yang harus kita antisipasi, dan inilah yang harus kita jawab. Jangan sampai racun-racun yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak jelas akidahnya ini meracuni kehidupan kita, meracuni kehidupan keluarga kita, meracuni kehidupan anak keturunan kita, menodai akidah kita sehingga kita murtad tanpa kita sadari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa para Nabi Allah, para Rasulullah itu beragama Islam. Tidak ada satupun Nabi Allah yang beragama Yahudi. Tidak ada satupun Nabi Allah yang beragama Nasrani. Tidak ada satupun Nabi Allah yang beragama selain Islam. Semuanya beragama Islam. Di dalam Al-Quran dengan tegas Allah menyatakan ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengajak umat Islam untuk memeluk agama mereka Yahudi atau Nasrani, maka dengan tegas Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan katakanlah, dan mereka itu berkata, jadilah kalian Yahudi atau jadilah kalian Nasrani supaya kalian mendapat petunjuk. Maka Allah berfirman, qul, katakan kepada mereka Yahudi, katakan kepada mereka Nasrani, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sekali-kali tidaklah demikian. Sekali-kali bukanlah menjadi Yahudi, bukan menjadi Nasrani yang mendapat petunjuk dari Allah, tapi sesungguhnya millah Ibrahim, inilah millah yang lurus.
wa ma kana minal musyrikin, dan sesungguhnya Ibrahim bukanlah seorang yang musyrik. Kemudian Allah melanjutkan lagi firman-Nya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami beriman kepada apa yang Allah berikan, Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Allah berikan kepada Nabi Isa, dan telah Allah berikan kepada nabi-nabi Allah yang lain. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan sesungguhnya kami semua adalah orang-orang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu tegasnya Allah menyampaikan firman-Nya bahwa para nabi Allah, para Rasulullah semuanya membawa satu risalah, yaitu Islam. Sekalipun kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu berbeda-beda, tapi hakikatnya agama yang disampaikan oleh nabi dan rasul itu hanyalah satu. Agama yang dipeluk oleh para nabi dan rasul itu hanyalah satu, yaitu dinul Islam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya Bani Israel, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam Taurat. Bukan berarti Nabi Musa alaihissalam seorang Yahudi. Bukan berarti Taurat ini adalah kitab sucinya orang-orang Yahudi. Taurat adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk menjadi pedoman bagi orang-orang muslim yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga ketika Nabi Isa alaihissalam Allah utus dengan membawa Injil. Bukan berarti Nabi Isa alaihissalam beragama Nasrani, tetapi Nabi Isa alaihissalam meneruskan risalah yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah berikan kitab suci yang bernama Injil. Ini menjadi pedoman dan petunjuk bagi Nabi Isa dan bagi umat yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah wafat, ketika Nabi Yakub alaihissalam sudah wafat, maka Allah mengutus Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, menjadi petunjuk, menjadi cahaya, menjadi pedoman bagi umat Islam di masa Nabi Muhammad dan setelah wafatnya Nabi Muhammad hingga datangnya yaumil akhir. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, setiap nabi, setiap rasul itu membawa risalah Islam. Karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sesungguhnya agama tersebut ditolak oleh Allah, dan dia nanti di akhirat akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, semampang Ramadan ini adalah bulan suci yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Semampang di bulan Ramadan ini intensitas membaca Al-Quran kita lebih banyak. Semampang kita berada di bulan
di mana di dalamnya kita hidupkan siang dan malamnya dengan tilawatil Quran. Bukan sekedar kita baca, tapi mari semampang berada di bulan Ramadan ini kita kaji Al-Quran, kita pahami maknanya. Itulah yang disebut dengan tadarrus Al-Quran. Nah, insya Allah ketika kita menderus Al-Quran, ketika kita memahami Al-Quran, kita akan selamat dari ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, racun-racun yang ditebarkan oleh mereka yang mengatakan semua agama itu baik, semua agama itu benar. Dan biasanya yang dijadikan pedoman oleh mereka untuk menghantam kita umat Islam adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, seringkali ayat yang dipakai oleh mereka yang hendak memurtadkan kita, mengeluarkan kita dari Islam tanpa kita sadari adalah surah Al-Baqarah ayat 62. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, as-sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan mereka melakukan amal soleh, maka bagi mereka itulah balasan pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula ada rasa duka cita atas mereka. Inilah ayat yang biasanya disodorkan kepada kita agar kita mengikuti pola pikir mereka, agar kita mengikuti cara mereka dengan mengatakan, dengan bersikap bahwa semua agama itu baik dan semua agama itu benar. Dan Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Karena pada hakikatnya semua agama itu baik dan semua agama itu benar. Apakah dia itu Yahudi, apakah dia itu seorang Nasrani, apakah dia itu seorang Konghucu, apakah dia seorang Buddhis, apakah dia seorang Hindu dan sebagainya. Semua agama itu hakikatnya berasal dari Allah. Jadi masing-masing jangan ada yang mengklaim merasa paling benar dan merasa yang paling baik, karena semuanya adalah baik dan benar. Inilah klaim yang menyesatkan, inilah pernyataan yang menyesatkan. Kalau memang semua agama itu baik dan semua agama itu benar, tentulah tidak mungkin. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhalan nar." Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah, tidaklah mendengar namaku, tidaklah mendengar tentang risalahku laki-laki dari umat ini. Tidak peduli apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, summa la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman, tidak mau mengikuti risalah yang aku bawa, tidak mau mereka menjadi seorang muslim, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, illa dakhalan nar,
kecuali dia akan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mantapkan keyakinan kita bahwa hanya Islam agama yang benar. Selain Islam bukanlah agama. Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Jika kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti, kuncinya hanya satu: jadilah seorang mukmin dan muslim. Insya Allah dengan menjadikan Islam sebagai agama kita, menjadikan Islam sebagai falsafah hidup kita, menjadikan Islam sebagai pilihan kita, menjadikan Islam sebagai baju kita sampai kita menghadap kepada Allah nanti, insya Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai makna al-maghdub dan ad-dal di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-maghdub fahuwal yahud. Yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, Nabi Allah dan Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Tapi karena Nabi Isa alaihissalam lahir ke dunia ini tidak memiliki seorang bapak, dan itu menjadi aib bagi Bani Israel, khususnya bagi orang Yahudi, maka serta-merta orang-orang Yahudi berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Begitupun ketika Allah mengutus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ini tahu. Karena apa? Orang Yahudi ini telah membaca Taurat. Orang Yahudi ini telah membaca, mendengar apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah ketika Nabi Musa dan ketika nabi-nabi sesudah Nabi Musa Allah utus menyampaikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan menjadi nabi penutup. Mereka sudah tahu dan mereka berharap nabi itu berasal dari golongan mereka, yaitu Bani Israel. Tapi ketika Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Bani Ismail, begitu kecewanya orang-orang Bani Israel, khususnya Yahudi, sehingga serta-merta mereka pun menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, al-maghdub fahuwal yahud. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran. Sebaliknya, ad-dal, orang yang sesat. Siapakah orang yang sesat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ad-dal fahuwan nasara dallu wa adalla syai'. Orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Dallu wa adalla syai'a. Mereka sesat dan menyesatkan yang lain. Mereka tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi Allah, Rasulullah dan hamba Allah. Tapi mereka sesatkan diri mereka sendiri dan mereka sesatkan orang lain. Mereka katakan bahwa Isa putra Maryam adalah anak Allah. Isa putra Maryam adalah salah satu dari 3 oknum Tuhan. Sehingga mereka selain menyesatkan diri mereka sendiri, mereka juga menyesatkan orang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Hanya satu agama yang benar, yaitu Islam. Selain Islam salah, selain Islam ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan kuliah kita kali ini bisa memantapkan akidah kita sampai kita menghadap Allah nanti tidak berubah. Kita tetap menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.